Yesus punya saudara berapa? 6. Ya, di dalam Markus 6 ayat 3 itu saudara-saudaranya Yesus itu kan Yesus anak sulung, Lukas 2 ayat 7. Lalu punya adik namanya Yakobus. Terus Yoses itu sering disebut Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabatku sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Asbik Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan tampilkan sebuah video pernyataan dari seorang pendeta, yakni Bapak Pendeta Hendry Tan, yang mana beliau mengatakan bahwa ternyata Yesus itu mempunyai saudara. Dan jumlah saudara Yesus itu ada 6 orang. Nah, bagaimana kelanjutannya? Namun sebelum saya tayangkan video tersebut, bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat-sahabat sekalian tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi terupdate yang diupload atau yang ditayangkan di channel ini. Baik teman-teman, tak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak bersama-sama videonya. Yesus punya saudara berapa? 6. Ya, di dalam Markus 6 ayat 3 itu saudara-saudaranya Yesus itu kan Yesus anak sulung, Lukas 2 ayat 7. Lalu punya adik namanya Yakobus. Terus Yoses itu sering disebut Yusuf, sama dengan nama bapaknya. Terus Yusuf, Yudas dan Simon dan Yudas itu yang laki-laki. Terus minimal 2 adik perempuan. Jadi Yesus punya saudara itu 6. Di dalam Yohanes 7 ayat 5, dan saudara-saudaranya pun tidak percaya, tetapi tidak disebut semua saudara. Hanya ada 2 yang percaya Yesus, yaitu Yakobus penulis surat Yakobus dan Yudas penulis surat Yudas. Yudas dan kitab Yakobus ditulis oleh Yudas adik Yesus dan Yakobus adik Yesus. Bagaimana dengan bapaknya Yesus yang namanya Yusuf? Yusuf ini hanya disebut orang yang tulus. Perhatikan Matius pasal 1. Yusuf itu orang yang tulus, tetapi bukan orang yang percaya. Makanya dia cuma didatengin malaikat lewat mimpi. Bandingkan dengan Maria. Maria itu orang yang percaya, maka didatangin oleh malaikat yang namanya Gabriel. Hanya ada 2 malaikat di Alkitab yang punya nama, yaitu Gabriel dan Mikael. Kalau Katolik ditambahin lagi Rafael katanya. Ya. Jadi supaya Anda tahu, malaikat di Alkitab cuman disebut 2 ya yang punya nama, yaitu Gabriel dan Mikael. Katolik nambahin lagi dengan Rafael, itu di kitab Tobit kalau tidak salah. Oke, lulus semua. Baik sahabat dan teman-temanku sekalian, baru saja disampaikan oleh Pendeta Hendry Tan Dianta yang mengatakan bahwasanya Yesus ternyata mempunyai saudara, dan saudara Yesus ada 6. Hal tersebut membuat saya penasaran dan timbul tanda tanya. Apakah pernyataan dari pendeta tersebut benar, dan kira-kira kalau Yesus itu memiliki saudara, apakah saudara tersebut juga disebut sebagai Tuhan? Nah, coba yuk teman-teman lihat narasi dari hasil pencarian saya di Google ini teman-teman. Nah, ini nih teman-teman. Injil Matius dan Injil Lukas mengidentifikasikan kota Nazaret sebagai rumah masa kecil Yesus dan keluarganya. Beberapa kitab Injil menulis anggota keluarga Yesus selain ayah dan ibunya. Dapat dipastikan bahwa setelah kelahiran Yesus, Yusuf dan Maria mempunyai anak-anak lagi, yakni adik-adik Yesus. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh penduduk Nazaret tentang Yesus. Bukankah ini putra tukang kayu itu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudara lakinya yakni Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, dan saudara-saudara perempuannya, bukankah mereka semuanya bersama kita? Matius 13
ayat 55 sampai 56 dan juga Markus 6 ayat 3. Dari ayat-ayat ini maka dapat disimpulkan bahwa keluarga dekat Yesus terdiri dari orang tuanya, 4 adik laki-laki dan setidaknya 2 adik perempuan. Tentu Yesus bukanlah hasil hubungan biologis antara Maria dan Yusuf yang merupakan orang tuanya. Namun secara hukum mereka adalah orang tua Yesus di bumi, sehingga anak-anak Yusuf dan Maria dapat dikatakan sebagai saudara kandung Yesus. Jadi pernyataan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh pendeta tadi ya, bahwasanya Yesus itu memiliki saudara kandung dan jumlahnya itu ada 6. Dari sini saya semakin yakin bahwasanya Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan Yesus itu hanyalah seorang utusan, hanyalah seorang manusia biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusan atau rasul atau nabi. Dan dari statement dan juga pernyataan ini saya semakin yakin bahwa Yesus itu memang benar-benar manusia. Jadi kalaupun Yesus dikatakan sebagai Tuhan, berarti sifat dari keesaan Tuhannya itu hilang. Karena apa? Karena Yesus memiliki saudara kandung yang jumlahnya ada 6. Bukankah sifat dari Tuhan itu adalah esa, yang berarti satu, tunggal dan tidak ada yang lain? Maka dari hal tersebut sudah kelihatan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Dari pernyataan ini saya semakin bersyukur karena saya sudah terlahir secara Islam. Dan bagi teman-teman muslimah yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah kita karena kita berada di titik yang benar atau berjalan di jalan yang benar. Karena apa? Karena Allah atau Tuhan kita itu tidak seperti Tuhan yang ada pada tetangga kita yang memiliki rasa haus, lapar, dan juga tidak maha mengetahui dan tidak maha segalanya. Allah kita itu yakni Esa. Artinya Allah merupakan Tuhan satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam rukun iman pertama, yakni iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain dirinya. Selain surat Al-Ikhlas, soal keesaan Allah juga disebutkan dalam Asmaul Husna, yakni Al-Ahad. Dikutip dari buku Rahasia Keajaiban Asmaul Husna, Al-Ahad disebutkan 1 kali dalam Al-Quran dan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Ahad berarti Allah Esa. Esa zatnya, Esa sifatnya, serta Esa perbuatannya, dan tiada satupun yang dapat menyamainya. Maksud dari Esa zatnya berarti zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Hal ini dikarenakan sifat tersusun atau yang disebut dengan tarkib merupakan sifat makhluk ciptaan Allah. Lalu keesaan Allah dalam sifatnya kembali merujuk pada surat Al-Ikhlas 1-4. Esa atau tunggal sudah menjadi sifatnya, hanya Dia satu-satunya Tuhan yang memiliki sifat suci seperti Maha Kuasa, Utroh, dan sifat-sifat lainnya. Sedangkan keesaan Allah dalam perbuatannya berarti hanya Allah yang dapat memberi pahala, hukuman, serta anugerah kepada hambanya. Keadilan Allah dinilai mutlak. Hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 255, yang mana artinya adalah Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapannya, Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki.
kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Tidak seperti Yesus yang katanya Tuhan tetapi tidak maha kuasa. Baik teman-teman, demikianlah video pernyataan dari Pendeta Hendry Tan ini. Semoga video tersebut bisa bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.